Halo teman-teman semuanya, kembali berjumpa dengan saya Purba Kuncara dari clickhost.com. Kali ini saya membagikan tutorial cara menghitung BHP frekuensi radio FM ya. Sebenarnya simulasi ini bisa digunakan untuk tidak hanya untuk radio FM ya, semuanya BHP frekuensi radio intinya. Nah, cuman kali ini kita lebih spesifik ke radio FM ya. Kenapa clickhost.com kok men-sharing mengenai BHP frekuensi radio? Bukankah clickhost.com itu jualannya hosting, streaming, dan jasa pembuatan website ya? Kenapa kok sharing mengenai frekuensi radio? Nah, ya mungkin banyak yang nggak tahu ya kalau sebenarnya kita juga jualan peralatan studio, podcast, broadcast, dan juga pemancar radio ya. Itu di websitenya tokorf.com. Nanti kita perbarui lagi untuk websitenya ya, karena banyak produk yang belum kita upload. Dan juga kalau di Tokopedia itu diklik musika ya, namanya tokonya klik musika, KLIK spasi musika, MUSIKA. Ya nanti kita juga update karena selama ini kita melayani customer tidak lewat website ya, tapi langsung chat. Oke, sekarang kita mau sharing mengenai cara menghitung BHP frekuensi radio ya. Saya mendapati kasus di mana waktu membantu menguruskan izin ISR sebuah radio di daerah 3T ya, radio FM. Ternyata tagihan BHP-nya tuh 9 juta lebih. Kita kaget, loh kok bisa? Padahal kan harusnya daerah 3T nggak sebesar itu ya. Meskipun zonanya beda-beda ya, meskipun daerah 3T itu nggak sama ya, tergantung zonanya. Kalau untuk tarifnya. Nah, setelah kita hitung itu harusnya 600 ribuan. Kenapa kok 9 juta lebih? Bahkan radio swasta di Surabaya aja 3 jutaan ya ISR-nya. Oke, setelah itu saya cari-cari searching dasarnya apa yang akan kita pakai untuk menyanggah gitu ya, meminta perhitungan ulang. Nah, hingga tulisan ini diturunkan, besarnya PNBP frekuensi radio mengacu pada PP nomor 80 tahun 2015. Jadi simulasi ini juga bisa digunakan tidak hanya untuk radio FM ya, tapi untuk semua jenis frekuensi radio. Dan BHP pada setiap wilayah tidak akan sama karena tergantung zona. Nah, berikut ini langkah-langkah untuk menghitung BHP frekuensi radio. Pertama kita buka websitenya ini ya, simulasinya. Untuk ini nanti linknya kita bagikan di deskripsi ya. Jadi teman-teman bisa lihat di deskripsi kita. Nanti teman-teman bisa langsung lihat tutorialnya ya. Oke. Ini saya contohkan untuk wilayah Jawa Timur ya. Jawa Timur aja coba ya. Jawa Timur. Kita pilih provinsinya, kemudian kita pilih untuk wilayahnya Surabaya ya, Surabaya. Surabaya, kota Surabaya. Oke. Kemudian jenis layanannya siaran radio FM. Kemudian pitanya di frekuensi VHF ya, VHF 30 sampai 300 MHz. Kemudian lebar pita ini kita isikan 300 ya. Kemudian daya pancar IRP power. Nah, khusus yang ini IRP power ini kita pakai satunya dBm. Sementara kalau di ESR itu adalah dBW ya, beda. Itu kita harus pakai konversi teman-teman. Tabel konversinya ada di sini. Langsung aja diklik. Nah, di sini. Nah, untuk ketemu IRP, jadi ini IRP ya, bukan watt pemancar yang keluar. Misal watt pemancar keluarnya adalah 1000 watt, IRP-nya pasti lebih dari itu karena IRP ini digabung dengan gain antena. Jadi kalau mau tahu IRP, saya terus terang untuk IRP ini biasanya di Spektra Web ya, waktu kita ngurus ISR itu bisa keluar. Kalau di ISR-nya ada IRP power dalam bentuk dBW ya. Nah, teman-teman kalau mau tahu IRP powernya berapa ya waktu ngurus ISR itu sih, itu nanti keluar. Setelah digabung antara output pemancar kemudian sama gain antena. Nanti coba kita hitung aja lah ya IRP power. Oke, kita pakai ini aja ya. Coba saya ini tadi belum menyiapkan ini soalnya ya. Tapi kita pakai ini aja ya. Coba. Misal buat pemancarnya 400 ya. Kemudian losses from transmitter to antena anggap aja 1,5 ya. Gain antenanya 6 dB. Di-calculated itu ya ini teman-teman. Jadi 59 dBm atau 794,3 watt ya teman-teman. Jadi nggak sama.
Kalau ini nanti saya masukin aja ya untuk ini di tutorial, karena tadi belum saya cantumin. Kalau misalnya 400 ini tadi 59, tapi akupanya 1,5 ya. Kayaknya kemarin saya masukin 1,5. Di sini tercantumnya terus selalu 3 masalahnya. Coba 2 masuk nggak 2? Oh, 2 masuk ya. Nah, mendekati saya kemarin cantumin lossesnya itu 1,5 dB teman-teman. Itu ketemunya sekitar 6 berapa yang dicontoh ini tadi ya. Itu ketemunya 60,27 dBm. Oke, nah, sekitar 60,27 dBm ya. Sedangkan ini tadi kita dapatnya 60 dBm ya, masih sedikit lah ya, terpautnya dikit banget ya. Jadi kalau pemancarnya 400 watt ternyata setelah pakai antena yang gainnya 6 dB dengan lossesnya 2 itu keluarnya IRP-nya jadi 1000 teman-teman. Jadi nggak sama. Yang dihitung adalah IRP-nya bukan watt pemancar ya. Ingat sekali lagi. Karena antena macam-macam ya, gainnya ada yang 4 dB, ada yang 6 dB, tergantung jenis antena dan rangkaian dari jumlah B antenanya ya, gitu. Oke, anggap aja ini ya, dB-nya 60 dB ya. Oke. Dengan pemancar 400 watt. Oke lah, kita anggap aja kok pemancar kecil banget ya, 1000 watt ya. Anggap aja 5000 watt lah ya kalau untuk pemancar di Surabaya ya. Nah, dapatnya 12. Jadi powernya 5000, keluarnya 12,5 loh ya. Kita masukin 71 ya. Ini kita lihat kalau radio di Surabaya yang sesuai dengan ISR ya, 5000 watt itu berapa sih tagihan ISR-nya? Pasti beda. Ini tadi 58 dBm itu 3,3. Ya, sekarang kita masukin 71 berapa? Tuh, ya kan? Oke, baik teman-teman, sekian dulu ya tutorial untuk cara perhitungan BHP frekuensi radio ya, khususnya radio FM ya saat ini. Kita jumpa lagi di lain kesempatan, dan bagi Anda yang membutuhkan peralatan radio pemancar FM, studio, podcast, streaming, website, Anda bisa kunjungi clickhost.com ya. Terima kasih, sampai jumpa lagi.